Pelajaran 1, Operasi Hitung Bilangan, bagian B, Operasi Hitung pada Bilangan Bulat. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Kita masuk pada materi pertama, yaitu penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, untuk membantu dalam memahami materi ini, kita akan menggunakan model kartu berpasangan, di mana ada kartu hitam dan kartu putih. Kartu putih menandakan bilangan bulat positif, kalau kartu hitam itu bilangan bulat negatif. Jika dia berpasangan, maka nilainya 0. Seperti itu ya. Nah, ini ada clue-nya. Sekarang mari kita coba. 4 ditambah 1, positif 4 ditambah positif 1. Kita siapkan dulu kartu positifnya, yaitu kartu putihnya 4. Kemudian ditambah dengan kartu positif 1, atau kartu putihnya 1. Karena tidak berpasangan, maka tinggal kita jumlahkan saja. Hasilnya adalah ada 5 kartu putih. Maka 4 ditambah 1 adalah 5. Selanjutnya, negatif 2 ditambah negatif 3. Ingat tadi kartunya kalau negatif itu hitam. Maka kita siapkan kartu hitamnya 2. Kemudian ditambah dengan negatif 3. Artinya kartu hitamnya kita tambah 3. Nah, sudah dapat nih. Karena tidak ada berpasangan, maka kita jumlahkan saja. Nah, jadi jumlah kartu hitamnya ada 5 kartu. Artinya ada 5 kartu yang nilainya negatif 5. Maka negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Bagaimana jika ada negatif 3 tambah 5? Artinya ada bilangan negatif tambah bilangan positif. Negatif 3, kita siapkan kartu hitamnya 3 dulu. Nah, kemudian kita tambahkan dengan positif 5. Berarti kita tambahkan dengan kartu putih 5. Nah, setelah kalian lihat ini, maka pasti ada kartu yang akan berpasangan. Ada berapakah dia? Ada 1, 2, ada 3. Berarti ada 3 kartu yang berpasangan yang nilainya 0. Berarti yang berpasangan tidak kita hitung. Yang akan kita hitung adalah sisanya. Sisa dari kartu berpasangan adalah 2 kartu putih. Artinya ada positif 2. Sisanya adalah positif 2. Maka negatif 3 tambah 5 adalah positif 2. Mudah ya? Sekarang, 2 ditambah negatif 4. Artinya bilangan positif ditambah bilangan negatif. Nah, kita akan siapkan dulu positif 2. Artinya kita siapkan kartu putihnya 2. Kemudian ditambahkan dengan negatif 4. Artinya kita siapkan kartu hitamnya 4. Nah, sekarang kita lihat pasti ada yang berpasangan ya. Ada berapa yang berpasangan? 1, 2. Ada 2 yang berpasangan. Artinya ada 2 yang nilainya 0 dan tidak kita hitung. Maka sisa dari yang berpasangan itulah yang akan kita hitung sebagai hasil akhir. Sisanya adalah ada 2 kartu hitam yang bernilai negatif. Maka dapat disebut dengan negatif 2. Jadi, 2 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu bagian A. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Nah, untuk membantu, kalau tadi kita menggunakan kartu berpasangan, sekarang kita akan menggunakan garis bilangan. Sekarang kita coba ya. Kita menggunakan garis bilangan. Nah, pertama-tama kita tempatkan kelinci di titik 0, artinya dia berada di tengah-tengah. Nah, jika
Ada bilangan bulat positif 2 ditambah 5. Artinya positif ditambah positif. 2 ditambah 5. Maka yang pertama, awalnya kelinci berada di 0. Kemudian kita gerakkan dia 2 langkah karena dia berada di positif 2 di awal. Maka kelinci berada di garis yang kedua. Kemudian ditambah 5 artinya kelinci akan bergerak kembali. Bergerak ke arah positif yaitu 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka posisi akhir dari kelinci tersebut itulah hasil akhir dari penjumlahannya. Posisi akhirnya di mana? Posisi akhirnya ada di 7. Maka 2 ditambah 5 sama dengan 7. Itu menggunakan garis bilangan ya. Kita coba lagi. Kalau tadi bilangan positif ditambah bilangan positif, sekarang bilangan negatif tambah bilangan positif. Nah, sama ya caranya, kita menggunakan garis bilangan lagi. Sekarang kita coba. Nah, karena diawali dengan bilangan negatif, maka arah dari kelinci akan mengarah ke kiri, tapi tetap di posisi tengah-tengah, yaitu di 0. Misalnya ada negatif 5 ditambah 4. Artinya, pertama-tama kelinci akan mengarah ke kiri, yaitu 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saat ini posisi kelinci sudah berada di negatif 5. Nah, kemudian ditambah positif 4, artinya kelinci akan berubah arah ke arah kanan, karena dia positif ya. Sekarang kita akan membuat kelinci tersebut lompat 4 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi akhir dari kelinci ini itulah hasil akhir dari penjumlahan. Maka posisi akhir kelinci ada di negatif 1. Jadi negatif 5 ditambah 4 hasilnya negatif 1. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Jadi sama-sama negatif ya. Masih dengan garis bilangan. Sekarang kita coba ya. Nah, misalnya ada negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, karena sesama negatif, maka arah kelinci pasti dia ke kiri. Nah, sekarang kita buat kelinci mengarah ke negatif 2. Berarti arah kiri 2 langkah. 1, 2. Saat ini kelinci sudah berada di negatif 2. Kemudian ditambah dengan negatif 3. Artinya kelinci akan bergerak kembali ke arah kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, posisi akhir dari kelinci tersebutlah nilai dari penjumlahan negatif ditambah negatif, yaitu negatif 5. Posisi akhirnya di negatif 5 kelincinya ya. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 5. Sekarang, kita akan melakukan penjumlahan bilangan positif ditambah bilangan negatif. Kita coba dengan menggunakan garis bilangan. Ada bilangan positif 4 ditambah bilangan negatif 3. Kita buat di garis bilangannya. Pertama positif 4, artinya kelinci berada di titik 0 tapi mengarah ke kanan. Karena dia positif 4, begitu ya. Kemudian kelinci akan mengarah ke positif 4, artinya melangkah 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi kelinci sudah di titik positif 4. Kemudian ditambah dengan negatif 3. Karena dia arahnya ke negatif 3, artinya arahnya berlawanan, maka
kelinci yang awalnya tadi arah ke kanan berubah menjadi arahnya ke kiri. Karena negatif 3 ya. Negatif 3 artinya dia ke kiri 3 langkah. Melompat ke kiri 3 langkah. Di manakah posisi akhirnya? 1, 2, 3. Nah, posisi akhir dari kelinci adalah positif 1. Yang artinya 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan 1 atau positif 1. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan soal cerita? Mari kita coba ya. Suhu es di freezer mencapai negatif 2 derajat Celcius. Es ini dibiarkan mencair menjadi air dan berangsur-angsur suhunya naik sebesar 9 derajat Celcius. Berapakah suhu air es tersebut sekarang? Kita menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan buat esnya berada awalnya di titik 0, kemudian bergerak ke negatif 2. Nah, sekarang posisi es sudah di negatif 2 ya. Kemudian es tersebut mencair menjadi air, berangsur-angsur suhunya naik sebesar 9 derajat Celcius. 9 derajat Celcius ini nilainya positif, artinya kita akan mengarahkan es ke arah kanan, karena arah kanan adalah arah positif. 9 langkah ya, karena positif 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, posisi S sekarang berada di titik positif 7. Yang artinya negatif 2 ditambah 9 atau S yang awalnya negatif 2 derajat Celcius, kemudian berangsur-angsur suhunya naik sebesar 9 derajat Celcius, maka suhu es sekarang adalah positif 7. Itu jika menggunakan soal cerita ya, dan menggunakan garis bilangan untuk mempermudah kalian. Nah, jadi untuk materi operasi penjumlahan pada bilangan bulat dapat disimpulkan pada penjumlahan bilangan positif dan negatif, jika bilangan positif nilainya lebih besar daripada negatif, maka hasilnya akan positif. Namun, jika bilangan positif nilainya lebih kecil daripada negatif, maka hasilnya akan negatif. Sekarang masih materi operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Bagaimana jika menggunakan angka besar? Caranya adalah kita akan gunakan cara habiskan jadi 0. Jadi salah satunya itu kita habiskan menjadi 0. Bagaimanakah caranya? Mari kita perhatikan dua prinsip berikut ini untuk menggunakan cara habiskan jadi 0. Yang pertama, bilangan positif ditambah bilangan negatif yang hasilnya 0. Misalnya A ditambah dengan negatif A, maka hasilnya 0. Harus dengan angka atau bilangan yang sama. Bedanya hanya di positif dan negatif. Kemudian, bilangan negatif A ditambah positif A sama dengan 0. Nah, kita pakai dua prinsip ini untuk menggunakan cara habiskan jadi 0. Sekarang perhatikan contohnya. Yang pertama, kita akan melakukan penjumlahan dua bilangan bulat. Misalnya ada negatif 25 ditambah positif 40. Berapakah hasilnya? Ingat, kita akan menggunakan dua prinsip di atas. Nah, untuk soal yang pertama, kita dapat gunakan dengan cara menghabiskan salah satunya menjadi 0. Nah, cara termudah kita menghabiskan angka yang terkecil. Bukan nilai yang terkecil, tapi angka yang terkecil dari kedua angka tersebut untuk dijadikan 0. Nah, dari kedua angka tersebut, yaitu ada angka 25 dan 40. Yang paling kecil
adalah angka 25. Jadi kita akan menghabiskan negatif 25 ini menjadi 0. Nah, caranya lihat dua prinsip di atas. Manakah dua prinsip di atas yang akan kita pakai untuk menggunakan habis jadi 0? Yaitu prinsip yang kedua ya. Negatif A ditambah positif A sama dengan 0. Maka negatif 25 untuk mendapatkan 0 harus ditambah dengan positif 25. Dari manakah kita mendapatkan positif 25? Caranya adalah dengan mengambil dari positif 40. Nah, seperti ini ya. Kita ambil dari angka yang besar. Nah, dari 40 kita ambil positif 25. Kenapa? Karena 40 kan positif. Jika kita ambil 25, maka nilainya tetap positif. Jadi, positif 25 kita ambil dari 40. Kemudian kita berikan kepada negatif 25. Jadi, dapatlah negatif 25 ditambah positif 25, hasilnya adalah 0. Kemudian bagaimana dengan 40? Nah, yang 40 karena sudah diambil 25 poin yang diberikan kepada negatif 25, maka nilainya berkurang menjadi 15. Nah, hasil yang tidak 0 atau hasil yang tidak habis inilah menjadi hasil akhir dari soal yang pertama, yaitu negatif 25 ditambah 40 sama dengan 15. Oke, ini contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada positif 130 ditambah negatif 150. Caranya sama, kita akan menggunakan dua prinsip di atas, yaitu dengan cara menghabiskan jadi 0. Salah satu angka, terutama angka yang kecil, kita habiskan jadi 0. Ada 130 dan ada 150. Manakah yang terkecil? Angkanya, bukan nilainya. Angkanya yang terkecil adalah angka 130. Maka kita akan menghabiskan 130 menjadi 0. Nah, prinsip yang mana yang kita pakai? Yang akan kita pakai adalah prinsip yang pertama. A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka 130 harus ditambahkan dengan negatif 130 baru mendapatkan 0. Dari mana kita mendapatkan negatif 130? Tentu kita ambil dari angka yang terbesar yang negatif juga. Nah, di sini ada negatif 150, maka kita akan mengambil negatif 130 dari 150. Nah, dari negatif 150 kita ambil negatif 130. Kemudian kita berikan kepada positif 130. Positif 130 ditambah negatif 130 sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan yang negatif 150? Karena sudah diambil negatif 130 yang kemudian diberikan kepada positif 130, maka negatif 150 berkurang menjadi negatif 20. Nah, nilai yang tidak habis menjadi 0 ini adalah nilai akhir dari penjumlahan tersebut. Jadi, positif 130 ditambah negatif 150 itu sama dengan negatif 20. Ini contoh yang kedua. Sekarang kita akan lihat contoh yang ketiga. Ada negatif 100 ditambah 50. Berapakah hasilnya? Kita akan menggunakan prinsip yang kedua. Negatif A ditambah A sama dengan 0. Berarti kita akan habiskan salah satunya menjadi 0. Yang akan kita habiskan adalah angka yang terkecil, sama seperti yang tadi. Jadi, dari dua angka itu, angka yang terkecil adalah angka 50. Jadi, kita akan menghabiskan 50 ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan prinsip yang pertama. A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka 50 harus ditambahkan dengan negatif 50 supaya habis menjadi 0. Dari manakah kita mendapatkan negatif 50? Nah, cara kita mendapatkan negatif 50 adalah
mengambil dari yang negatif juga, yaitu negatif 100. Jadi, dari negatif 100 kita ambil sebanyak negatif 50, kemudian kita berikan kepada positif 50. Maka hasilnya, negatif 100 yang tadi diambil sebanyak negatif 50 menjadi negatif 50. Karena apa? Karena dia berkurang. Sedangkan positif 50 yang tadi diberikan oleh negatif 100 sebanyak negatif 50 menghasilkan 0 atau habis. Maka nilai yang tidak habis adalah negatif 50 merupakan hasil akhir dari penjumlahan tersebut. Jadi negatif 100 ditambah 50 hasilnya adalah negatif 50. Ini untuk penjumlahan dua bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau kita menjumlahkan tiga bilangan bulat? Perhatikan contohnya ya, kita coba. Contoh yang pertama, ada negatif 25 ditambah 40, kemudian ditambah lagi negatif 30. Cara yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan menjumlahkan dua bilangan bulat. Yang akan kita jumlahkan adalah negatif 25 ditambah 40. Nah, kita kembali akan menggunakan prinsip yang di atas. Ada dua ya. Karena di sini angkanya negatif 25 ditambah 40, maka prinsip yang akan kita gunakan adalah mengecilkan atau menghabiskan menjadi 0 pada angka yang kecil. Dari dua angka itu, ada 25 dan 40. Yang kecil adalah angka 25. Maka kita akan habiskan negatif 25 ini menjadi 0. Kita menggunakan prinsip yang kedua, yaitu negatif A ditambah A sama dengan 0. Maka negatif 25 untuk dapat habis menjadi 0 adalah kita tambahkan dengan positif 25. Dari manakah kita mendapatkan positif 25? Tentu dari bilangan positif juga. Kita ambil dari positif 40. Jadi, dari positif 40 kita ambil positif 25-nya. Yang akan kemudian kita berikan kepada negatif 25. Maka hasilnya negatif 25 ditambah positif 25 adalah 0, habis. Sedangkan untuk yang positif 40, karena sudah diambil sebanyak 25 poin yang diberikan kepada negatif 25, maka berkurang menjadi 15. Nah, 15 ini kemudian kita akan jumlahkan dengan negatif 30. Nah, ini kita akan menggunakan prinsip yang pertama. A atau positif A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka yang akan kita habiskan jadi 0 adalah angka yang kecil. Dari kedua angka tersebut ada angka 15 dan ada angka 30. Yang terkecil adalah 15. Maka angka yang kecil ini akan kita kurangi jadi 0. Bagaimana caranya? Gunakan prinsip yang pertama tadi. Positif A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka positif 15 untuk jadi 0 harus ditambahkan dengan negatif 15. Dari manakah kita mendapatkan negatif 15? Ambil dari bilangan negatif juga, yaitu negatif 30. Maka dari negatif 30 kita ambil sebanyak negatif 15, yang kemudian kita berikan kepada positif 15. Jadilah positif 15 ditambah negatif 15 hasilnya 0 atau habis. Kemudian bagaimana dengan yang negatif 30? Karena negatif 30 sudah diambil sebanyak negatif 15, maka berkurang menjadi negatif 15. Nah, dari sini kita dapat hasilnya. Hasil dari penjumlahan tiga bilangan bulat tersebut. Maka negatif 25 ditambah 40 ditambah negatif 30 hasilnya adalah negatif 15. Seperti itu ya. Kemudian, contoh yang kedua. Ada positif 130
ditambah negatif 150 ditambah positif 100. Berapakah hasilnya? Kita akan menjumlahkan dua angka dulu, yaitu positif 130 ditambah negatif 150. Perlu kita ingat, di sini yang terkecil itu bukan nilai, tapi angka. Jadi kita mencari angka yang kecil, bukan nilai yang kecil. Ya, jadi di sini angka yang kecil adalah angka 130. Maka kita akan membuat angka 130 ini habis sampai menjadi 0. Caranya adalah karena dia positif 130, maka kita menggunakan prinsip yang pertama, yaitu bilangan positif ditambahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya 0, yaitu positif A ditambah dengan negatif A sama dengan 0. Maka untuk menghabiskan positif 130, kita perlu menambahkan negatif 130. Dari manakah kita mendapatkan negatif 130? Kita dapat mendapatkan negatif 130-nya dari negatif 150. Kemudian kita ambil. Dari negatif 150, kita ambil sebanyak negatif 130. Nah, setelah itu kita berikan kepada positif 130. Maka, positif 130 ditambahkan dengan negatif 130, hasilnya menjadi 0 atau habis. Nah, bagaimana dengan yang negatif 150? Karena tadi sudah diambil sebanyak negatif 130 dari 150, maka negatif 150 berkurang menjadi negatif 20. Nah, negatif 20 ini adalah hasil penjumlahan dari bilangan positif 130 ditambah negatif 150, yaitu negatif 20. Kemudian kita lanjutkan pada penjumlahan yang berikutnya, yaitu negatif 20 ditambah dengan 100 atau positif 100. Masih menggunakan prinsip yang dua di atas itu ya. Nah, kita lihat di sini angka yang kecil adalah angka 20. Nah, artinya yang kecil ini kita akan membuatnya habis menjadi 0. Di sini negatif 20. Bagaimana caranya agar kita dapat menghabiskannya sehingga menjadi 0? Adalah dengan menambahkannya dengan bilangan positif, sesuai dengan prinsip yang kedua ya, yaitu negatif A ditambah positif A sama dengan 0. Maka negatif 20 untuk dapat 0 harus ditambahkan dengan positif 20. Dari manakah kita mendapatkan positif 20? Dari 100 atau dari positif 100. Nah, berarti kita ambil dari positif 100 sebanyak positif 20, yang kemudian kita berikan kepada negatif 20, maka dapatlah hasilnya negatif 20 ditambahkan dengan positif 20, hasilnya adalah 0 atau habis. Nah, bagaimana dengan yang positif 100? Yang positif 100, karena sudah diambil sebanyak positif 20 yang diberikan kepada negatif 20 tadi, maka nilai positif 100 berkurang menjadi positif 80. Dapatlah hasil dari negatif 20 ditambah 100 sama dengan positif 80. Nah, positif 80 ini adalah hasil akhir dari penjumlahan keseluruhannya, yaitu positif 130 ditambah negatif 150 ditambah positif 100, hasilnya adalah 80. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif juga? Jadi sama-sama negatif gitu ya. Mari kita coba penjumlahan dari 2 bilangan bulat negatif semua dan 3 bilangan bulat negatif semua. Sekarang kita coba yang 2 dulu ya. Negatif 25 ditambah negatif 40. Nah, negatif, kalau ditambah dengan negatif, maka hasilnya akan negatif juga. Lakukan selanjutnya adalah tinggal menjumlahkan 25 ditambah 40 yang hasilnya adalah 65. Maka
Negatif 25 ditambah dengan negatif 40, hasilnya adalah negatif 65. Contoh yang kedua, negatif 10 ditambah dengan negatif 15. Karena dia sama-sama negatif, maka hasilnya akan negatif. Jadi, negatif ditambah negatif, hasilnya akan negatif. Nah, kita tinggal menjumlahkan. 10 ditambah 15, hasilnya menjadi 25. Maka, negatif 10 ditambah dengan negatif 15, hasilnya adalah negatif 25. Selanjutnya, negatif 100 ditambahkan dengan negatif 250. Nah, karena dia negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan tetap negatif. Kita tinggal menjumlahkan. 100 ditambah 250, hasilnya adalah 350. Maka, negatif 100 ditambahkan dengan negatif 250 sama dengan negatif 350. Contoh berikutnya. Negatif 220 ditambahkan dengan negatif 80, hasilnya adalah, nah kita tinggal menjumlahkan aja, caranya sama. Negatif ditambah negatif, hasilnya akan negatif. Kita tinggal menjumlahkan angkanya saja. 220 ditambah 80, hasilnya adalah 300. Maka, negatif 220 ditambahkan dengan negatif 80 itu sama dengan negatif 300. Sekarang kita akan coba yang 3 bilangan bulat negatif semua. Negatif 10 ditambahkan dengan negatif 40 ditambahkan dengan negatif 12, hasilnya berapa? Nah, yang dapat kita lakukan adalah dengan menjumlahkan 2 bilangan dulu. Yang akan kita jumlahkan yang pertama adalah negatif 10 ditambah dengan negatif 40 itu sama dengan negatif 50. Nah, setelah itu kita jumlahkan dengan negatif 12. Ingat ya, negatif ditambah negatif itu hasilnya pasti negatif, kita tinggal jumlahkan angkanya saja. Jadi, 50 ditambah 12 itu hasilnya 62. Maka, negatif 50 ditambah dengan negatif 12 hasilnya adalah negatif 62. Hasil secara keseluruhan dari soal negatif 10 ditambah negatif 40 ditambah negatif 12 adalah negatif 62. Contoh selanjutnya. Ada negatif 120 ditambah dengan negatif 140 ditambah dengan negatif 50. Sama seperti tadi ya, caranya kita tambahkan 2 bilangan dulu, yaitu negatif 120 ditambah dengan negatif 140 yang hasilnya menjadi negatif 260. Kemudian kita tambahkan dengan negatif 50. Negatif tambah negatif, hasilnya negatif, kita tinggal tambahkan aja angkanya. Maka negatif 260 ditambahkan dengan negatif 50 itu sama dengan negatif 310. Jadi, secara keseluruhan, soal dari negatif 120 ditambah negatif 140 ditambah negatif 150, hasil akhirnya adalah negatif 310. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu operasi pengurangan pada bilangan bulat. Masih sama seperti yang pada penjumlahan, kita akan menggunakan model kartu berpasangan ya, untuk dapat membantu pemahaman kita pada materi ini. Nah, seperti pada penjumlahan, kita menggunakan kartu warna putih itu untuk menunjukkan nilai positif, kartu hitam untuk menunjukkan nilai negatif, kemudian berpasangan itu untuk menunjukkan nilainya 0. Nah, cluenya, jika pengurangan antara bilangan positif dan negatif, maka kartu yang berpasangan untuk menutupi kekurangan yang diambil dan sisanya merupakan hasil akhirnya. Jadi, pada pengurangan bilangan bulat menggunakan model kartu berpasangan, kalau kurang kita dapat meminjam dari kartu berpasangan yang hasilnya 0. Sekarang mari kita coba. Misalnya ada positif 4 dikurang positif 1. Sebenarnya ini mudah ya, tidak perlu pakai kartu juga kita bisa. Tapi di sini saya akan mencontohkan
kira-kira bagaimana sih kalau kita menggunakan model kartu berpasangan? Kita siapkan 4 kartu positif, kemudian karena dia dikurang positif 1, maka kita ambil 1 kartu positif. Nah, sisanya ini adalah hasil akhirnya. Sisanya ada 3 kartu putih bernilai positif, maka 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Mudah ya. Sekarang, 2 dikurang 3 atau positif 2 dikurang positif 3. Kita siapkan kartu positif 2, yaitu kartu putihnya 2. Kemudian kita mau mengurangkan dengan positif 3, artinya kita mau mengurangkan 3 kartu positif. Sementara kita hanya mempunyai 2 kartu positif. Nah, untuk mendapatkan 3 kartu positif, kita perlu meminjam pada 1 pasang kartu, yaitu kita siapkan 1 pasang kartu, kemudian kita pisahkan. Nah, setelah dipisahkan, dapatlah ada 3 kartu putih yang bernilai positif, yang akan kita ambil tadi ya. Dikurang berarti. Kita kurang, kita ambil. Nah, sisanya adalah 1 kartu hitam bernilai negatif. Maka, 2 atau positif 2 dikurang positif 3 itu nilainya negatif 1. Nah, ini cara menggunakan model kartu berpasangan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada negatif 2 dikurang negatif 3. Jadi kita pertama-tama siapkan 2 kartu negatif atau 2 kartu hitam. Nah, kemudian kita akan mengurangkan dengan negatif 3 atau dengan mengambil 3 kartu hitam dari 2 kartu hitam. Sementara kita hanya mempunyai 2 kartu hitam. Bagaimana caranya kita bisa mengambil 3 kartu hitam? Dengan cara meminjam 1 kartu berpasangan. Nah, kemudian kita pisahkan. Kita sudah menemukan 3 kartu hitam. Kemudian 3 kartu hitamnya kita ambil. Nah, sisa ini adalah hasil akhirnya, yaitu ada 1 kartu putih bernilai positif. Maka, dapatlah negatif 2 dikurang negatif 3 itu hasilnya 1 positif. Atau kita dapat menggunakan rumus. Negatif A dikurang negatif B itu sama dengan negatif A ditambah B. Maka, dapatlah negatif 2 dikurang negatif 3 itu sama dengan negatif 2 ditambah 3. Seperti yang cara di atas tadi sebelumnya ya. Maka hasilnya adalah positif 1. Kita lanjutkan. Ada negatif 3 dikurang positif 5. Nah, sekarang kita sediakan dulu kartu hitamnya 3. Kemudian kita mau kurangi dengan positif 5. Berarti kita mau kurangi dengan kartu putih 5. Sementara kita tidak punya kartu putih, maka kita harus meminjam 5 kartu berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah meminjam 5 kartu berpasangan, kemudian kita pisah. Nah, sudah terdapat ya, ada 5 kartu putih yang bernilai positif yang akan kita ambil. Sudah ada, kemudian kita ambil. Nah, sisanya ini adalah kartu hitam. Kartu hitam yang berjumlah 8, artinya nilainya negatif 8. Maka sisanya ini adalah hasil akhirnya. Jadi, negatif 3 dikurang positif 5 hasilnya adalah negatif 8. Atau, kita juga dapat menggunakan rumus negatif A dikurang B atau negatif A dikurang positif B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Maka, negatif 3 dikurang positif 5 sama dengan negatif 3 ditambah dengan negatif 5. Ingat cara yang penjumlahan tadi, jika negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan negatif. Kita tinggal jumlahkan angkanya saja. Maka negatif 3 ditambahkan dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 8. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi dengan soal selanjutnya.
Positif 2 dikurang negatif 4 sama dengan berapa? Nah, sekarang kita siapkan dulu kartu positifnya sebanyak 2 kartu atau 2 kartu putih. Setelah itu kita akan mengurangkan dengan negatif 4 atau 4 kartu hitam. Nah, sementara kita tidak punya 4 kartu hitam, tidak punya kartu hitam sama sekali. Nah, sekarang caranya adalah kita akan meminjam 4 kartu berpasangan untuk dapatkan 4 kartu hitam. Kita pinjam 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 kartu berpasangan, kemudian kita pisahkan. Nah, sudah ada 4 kartu hitam nih. Pada soal itu dikurang dengan negatif 4, artinya 4 kartu hitamnya kita ambil. Nah, kemudian sisanya ada 6 kartu putih, artinya bernilai positif. Maka, sisa ini adalah hasil akhir dari soal positif 2 dikurang negatif 4, yaitu positif 6. Atau, kita juga dapat menggunakan rumus, yaitu positif A dikurang negatif B itu sama dengan positif A ditambah dengan positif B. Maka positif 2 dikurang negatif 4 itu sama dengan positif 2 ditambah positif 4. Hasilnya positif 6. Nah, kesimpulannya, pada penjumlahan bilangan positif dan negatif, jika bilangan positif nilainya lebih besar daripada negatif, maka hasilnya akan positif. Namun, jika nilai bilangan positifnya lebih kecil daripada negatif, maka hasilnya akan negatif. Untuk pengurangan bilangan positif dan negatif, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut untuk dapat mempermudah kita. A dikurang B atau positif A dikurang positif B akan menghasilkan positif jika nilai A itu lebih besar daripada nilai B. Sebaliknya, A dikurang B atau positif A dikurang positif B akan menghasilkan negatif jika nilai A itu lebih kecil daripada nilai B. Kemudian kita juga dapat menggunakan rumus negatif A dikurang negatif B itu sama dengan negatif A ditambah positif B. Selanjutnya, positif A dikurang negatif B itu sama dengan positif A ditambah positif B. Nah, rumus yang terakhir, negatif A dikurang positif B itu sama dengan negatif A ditambah dengan negatif B. Rumus-rumus ini perlu diingat untuk mempermudah kalian saat melakukan perhitungan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba pengurangan pada bilangan bulat dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah dibuat tadi ya. Mari kita coba. 4 dikurang 2 atau positif 4 dikurang positif 2. Nah, seperti pada rumus yang pertama, jika nilai A-nya lebih besar daripada B, maka dia akan positif. Maka positif 4 dikurang positif 2 itu sama dengan positif 2. Selanjutnya, positif 3 dikurang positif 6. Kita menggunakan perhitungan yang kedua. Jika A dikurang B, nilai A-nya lebih kecil daripada B, maka hasilnya negatif. Di sini, positif 3 nilainya lebih kecil daripada positif 6, maka hasilnya negatif. Jadi, positif 3 dikurang positif 6, hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya, negatif 5 dikurang positif 10. Kita menggunakan rumus ini, di mana negatif A dikurang positif B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Jadi kita tinggal
Jumlahkan aja angkanya, hasilnya tetap negatif. Jadi, negatif 5 dikurang positif 10 itu sama dengan negatif 5 ditambah negatif 10. Hasilnya menjadi negatif 15. Selanjutnya, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu negatif A dikurang positif B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Maka negatif 7 dikurang positif 6 menjadi negatif 7 ditambah negatif 6. Maka hasilnya adalah negatif 13. Selanjutnya, ada negatif 9 dikurang negatif 7. Kita menggunakan rumus yang ini. Negatif A dikurang negatif B itu sama dengan negatif A ditambah B atau B dikurang A. Seperti itu ya. Jadi, negatif 9 dikurang negatif 7 menjadi negatif 9 ditambah positif 7. Hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya, negatif 4 dikurang negatif 11. Kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B atau dibalik B dikurang A. Maka negatif 4 dikurang negatif 11 itu sama dengan negatif 4 ditambah positif 11. Hasilnya positif 7. Selanjutnya, ada positif 13 dikurang negatif 15. Nah, yang ini kita menggunakan rumus yang ini ya. Soal ini kita menggunakan rumus yang kedua ini, yaitu A dikurang negatif B itu sama dengan A ditambah B. Yang artinya positif 13 dikurang negatif 15 itu sama dengan positif 13 ditambah positif 15. Hasilnya menjadi positif 28. Selanjutnya, ada positif 12 dikurang negatif 8. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Maka positif 12 dikurang negatif 8 itu sama dengan positif 12 ditambah positif 8 yang hasilnya positif 20. Nah, kalau tadi kita sudah mencoba mengerjakan soal dengan pengurangan 2 angka, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal dengan pengurangan 3 angka. Kita coba ya. Soal pertama, ada positif 4 dikurang negatif 2 dikurang positif 7. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan mengurang positif 4 dikurang negatif 2. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang ini, yaitu A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Maka positif 4 dikurang negatif 2 itu sama dengan positif 4 ditambah positif 2. Hasilnya adalah positif 6 yang kemudian dikurangkan dengan positif 7. Hasilnya menjadi negatif 1. Selanjutnya, ada positif 11 dikurang positif 6 dikurang negatif 2. Yang kita lakukan adalah mengurangkan dulu yang 2 angka, yaitu positif 11 dikurang positif 6. Hasilnya positif 5, kemudian dikurang dengan negatif 2. Kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Maka positif 5 dikurang negatif 2 hasilnya menjadi positif 5 ditambah positif 2. Maka 5 tambah 2 adalah 7. Hasil akhir dari positif 11 dikurang positif 6
dikurang dengan negatif 2, hasil akhirnya adalah 7. Selanjutnya, ada negatif 5 dikurang positif 1 dikurang negatif 3. Berapakah hasilnya? Kita akan mengurangkan 2 angka dulu, yaitu negatif 5 dikurang positif 1. Kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu negatif A dikurang positif B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Maka negatif 5 dikurang positif 1 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 1, yang hasilnya menjadi negatif 6. Kemudian dikurang dengan negatif 3. Nah, yang ini kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu negatif A dikurang negatif B itu sama dengan negatif A ditambah B, atau sama dengan B dikurang A. Maka negatif 6 dikurang negatif 3 menjadi negatif 6 ditambah positif 3, yang hasilnya adalah negatif 3. Jadi, negatif 5 dikurang positif 1 dikurang negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya, negatif 1 dikurang positif 6 dikurang negatif 7. Kita masih menggunakan caranya yang pertama, yaitu mengurangkan negatif 1 dikurang positif 6, mengurangkan 2 angka. Nah, sekarang kita akan kurangkan 2 angka. Negatif 1 dikurang positif 6 menggunakan rumus yang ketiga. Negatif A dikurang B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Maka negatif 1 dikurang positif 6 itu sama dengan negatif 1 ditambah negatif 6. Hasilnya menjadi negatif 7. Kemudian dikurang dengan negatif 7. Kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B, atau B dikurang A. Maka negatif 7 dikurang negatif 7 itu sama dengan negatif 7 ditambah 7. Hasilnya menjadi 0 atau habis. Contoh yang terakhir, ada negatif 2 dikurang negatif 3 dikurang negatif 5. Nah, di sini kita harus melakukan cara yang pertama, yaitu mengurangkan 2 bilangan dulu, yaitu negatif 2 dikurang negatif 3. Kita menggunakan rumus yang sama ya, seperti tadi ya, yaitu negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A tambah B. Maka negatif 2 dikurang negatif 3 itu sama dengan negatif 2 ditambah 3. Kemudian hasilnya menjadi positif 1 yang kemudian kita kurang dengan negatif 5. Maka 1 dikurang negatif 5 kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Maka positif 1 dikurang negatif 5 sama dengan positif 1 ditambah positif 5, yang hasilnya adalah positif 6. Maka hasil akhir dari negatif 2 dikurang negatif 3 dikurang negatif 5 adalah positif 6.